Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbi Lubis, NPM saya 230826051. Saya di sini berada di blog Growth and Development. Saya di sini akan membawakan materi tentang marasmus. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari marasmus terlebih dahulu. Marasmus adalah salah satu bentuk malnutrisi energi protein MEP berat yang terjadi akibat kekurangan asupan energi dan protein secara kronis. Kondisi ini ditandai dengan penurunan berat badan yang sangat drastis, hilangnya jaringan lemak subkutan, dan atrofi otot sehingga anak tampak sangat kurus atau wasting. Berbeda dengan kwashiorkor, marasmus tidak disertai edema karena tubuh masih mampu mempertahankan keseimbangan cairan meskipun mengalami kekurangan nutrisi yang berat. Marasmus paling sering terjadi pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun, terutama pada kelompok usia 6-24 bulan, yaitu saat kebutuhan nutrisi meningkat namun asupan makanan tidak mencukupi. Penyakit ini banyak ditemukan di negara berkembang dan merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada anak. Selain menghambat pertumbuhan fisik, marasmus juga dapat mengganggu perkembangan otak, menurunkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan risiko infeksi berat apabila tidak segera ditangani. Menurut World Health Organization atau WHO, marasmus termasuk dalam severe acute malnutrition SAM apabila anak memiliki berat badan menurut tinggi badan BB per TB kurang dari -3 SD, lingkar lengan atas, lila atau muak kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan, atau tampak wasting berat tanpa edema. Habis itu untuk etiologinya, marasmus terjadi akibat defisiensi energi yang berlangsung lama sehingga tubuh tidak memperoleh kalori dan protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Kekurangan energi menyebabkan tubuh menggunakan cadangan glikogen, lemak, dan akhirnya protein otot sebagai sumber energi sehingga terjadi penurunan berat badan yang sangat signifikan. Penyebab utama marasmus adalah asupan makanan yang tidak adekuat, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi, pemberian ASI yang tidak adekuat, pemberian MPASI yang terlambat atau tidak sesuai kebutuhan, serta kesulitan makan akibat penyakit tertentu. Selain kekurangan asupan makanan, berbagai penyakit juga dapat menyebabkan marasmus, seperti diare kronis, tuberkulosis, HIV atau AIDS, penyakit jantung bawaan, kelainan saluran cerna, infeksi berulang, maupun gangguan penyerapan nutrisi, malabsorpsi, faktor sosial ekonomi, sanitasi yang buruk, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, serta rendahnya pendidikan orang tua juga berperan dalam meningkatkan kejadian marasmus. Habis itu ada faktor risiko marasmus. Berbagai faktor dapat meningkatkan risiko seorang anak mengalami marasmus. Faktor yang paling penting adalah kemiskinan yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian MPASI yang tidak adekuat, serta pola makan yang rendah kalori dan protein juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami malnutrisi. Anak dengan penyakit infeksi berulang seperti diare kronis, pneumonia, campak, tuberkulosis, malaria, atau infeksi HIV memiliki kebutuhan energi yang meningkat sehingga lebih mudah mengalami marasmus. Bayi dengan berat badan lahir rendah, BBLR, prematur, atau memiliki penyakit kronis juga lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan. Faktor lain yang meningkatkan risiko meliputi sanitasi lingkungan yang buruk, kurangnya air bersih, imunisasi yang tidak lengkap, jumlah anggota keluarga yang banyak, pendidikan ibu yang rendah, pengetahuan gizi yang kurang, serta keterlambatan mencari pelayanan kesehatan saat anak mengalami gangguan makan atau infeksi. Kombinasi berbagai faktor tersebut menyebabkan kebutuhan energi anak tidak terpenuhi sehingga terjadi malnutrisi berat. Habis itu ada patofisiologi marasmus. Patofisiologi marasmus diawali oleh kekurangan asupan energi dan protein yang berlangsung dalam waktu lama sehingga tubuh mengalami defisit kalori kronis. Pada tahap awal, tubuh menggunakan cadangan glikogen di hati sebagai sumber energi. Setelah cadangan glikogen habis, tubuh akan memecah jaringan lemak, lipolisis, untuk memenuhi kebutuhan energi. Apabila kekurangan nutrisi terus berlanjut, tubuh mulai memecah protein otot, proteolisis, sebagai sumber energi sehingga terjadi penurunan massa otot yang nyata. Proses katabolisme yang berlangsung terus-menerus menyebabkan hilangnya jaringan lemak subkutan dan atrofi otot, sehingga anak tampak sangat kurus dengan tulang-tulang yang menonjol,
Untuk mempertahankan fungsi organ vital, tubuh menurunkan laju metabolisme basal dan mengurangi penggunaan energi. Selain itu terjadi penurunan sintesis protein, gangguan fungsi sistem imun, serta penurunan produksi berbagai hormon pertumbuhan sehingga pertumbuhan fisik dan perkembangan anak menjadi terhambat. Gangguan sistem imun menyebabkan anak lebih rentan mengalami infeksi, sedangkan infeksi yang terjadi akan meningkatkan kebutuhan energi sehingga memperberat kondisi malnutrisi. Bila tidak disegera tangani, marasmus dapat menyebabkan gangguan fungsi organ, hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, gangguan elektrolit, hingga kematian. Habis ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik ditemukan wasting berat, yaitu tubuh sangat kurus akibat hilangnya lemak subkutan dan massa otot. Wajah tampak seperti orang tua, old man face, karena pipi, cekung, dan tulang wajah menonjol. Tulang iga dan tulang ekstremitas tampak jelas, kulit tampak tipis, kering dan keriput, sedangkan rambut menjadi tipis, kusam, dan mudah dicabut. Anak biasanya tampak lemah, rewel atau apatis, tetapi tidak ditemukan edema yang membedakannya dari kwashiorkor. Pemeriksaan antropometri menunjukkan berat badan menurut tinggi badan BB per TB kurang minus 3 SD, lingkar lengan atas lila atau muak kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6 sampai 59 bulan atau tampak wasting berat sesuai kriteria WHO, severe acute malnutrition, SAM. Pemeriksaan tanda vital perlu dilakukan untuk mendeteksi hipotermia, hipoglikemia, atau tanda dehidrasi. Habis ada pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menilai komplikasi dan penyakit penyerta. Pemeriksaan darah lengkap dapat menunjukkan anemia atau infeksi. Pemeriksaan glukosa darah digunakan untuk mendeteksi hipoglikemia. Pemeriksaan elektrolit, fungsi ginjal, fungsi hati, albumin, serta kultur bila dicurigai infeksi dilakukan sesuai indikasi. Pemeriksaan feses dapat dipertimbangkan bila terdapat diare kronis atau dugaan infeksi parasit. Habis itu ada tata laksana marasmus. Dia pada masa awal prioritas utama adalah mencegah hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, gangguan elektrolit, serta infeksi. Anak dengan marasmus sering mengalami infeksi tanpa gejala yang jelas, sehingga antibiotik empiris sering diberikan sesuai pedoman. Rehidrasi dilakukan secara hati-hati menggunakan larutan khusus untuk malnutrisi berat, resomal, bila tersedia, karena pemberian cairan yang berlebihan dapat meningkatkan resiko gagal jantung. Setelah kondisi stabil, dilakukan terapi nutrisi bertahap. Pada fase stabilitas diberikan formula F75, yaitu makanan terapeutik dengan kandungan energi rendah dan mudah dicerna untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa membebani metabolisme tubuh. Setelah nafsu makan membaik dan kondisi klinis stabil, terapi dilanjutkan ke fase rehabilitasi menggunakan formula F100 atau Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) untuk mengejar pertumbuhan catch up growth. Asupan diberikan sedikit tetapi sering sesuai toleransi anak. Selain terapi nutrisi, anak diberikan vitamin dan mineral sesuai kebutuhan, termasuk vitamin A, asam folat, zinc, dan multivitamin. Pemberian zat besi ditunda hingga fase rehabilitasi karena pada fase awal dapat memperburuk infeksi. Penyakit penyerta seperti diare, pneumonia, tuberkulosis, atau infeksi cacing harus ditangani sesuai penyebabnya. Setelah kondisi membaik, dilakukan edukasi kepada orang tua mengenai ASI eksklusif, pemberian empasi yang edukatif, pemberian empasi yang adekuat, pola makan bergizi seimbang, kebersihan lingkungan, imunisasi lengkap, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala di fasilitas kesehatan. Tindak lanjut yang baik sangat penting untuk mencegah kekambuhan dan memastikan pertumbuhan anak kembali optimal. Baik, sekian ini referensi yang saya gunakan, World Health Organization, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak, Nelson 2024-2023. Baik. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.